Sebelum saya tunjukkan bagaimana cara mengurangi konsumsi bahan bakar, izinkan saya untuk menunjukkan pada Anda bagaimana sih sebetulnya sebuah mesin itu bisa bekerja. Bahan bakar itu cara kerjanya seperti apa? Kok bisa bahan bakar? Kok bisa menjalankan sebuah mobil atau bisa menjalankan sepeda motor? Itu gimana caranya? Caranya sebetulnya ada alurnya. Bahan bakar yang kita beli di POM kemudian akan masuk ke dalam sebuah tangki. Dari tangki dia akan masuk ke dalam ruang bakar dan dilakukanlah pembakaran di situ. Pembakaran itu ilustrasinya adalah seperti letupan. Bahan bakar tersebut akan disemprotkan dengan mesin injeksi, kalau yang injeksi, kalau karburator yaitu akan menguap dan kemudian diletupkan dengan api gitu ya. Jadi ada letupan di situ. Makanya kenapa kalau kita starter motor ya, contoh starter motor pakai starter engkol itu ya, kalau misalnya motornya baru pagi-pagi dipanasin, Anda starter kan ada suaranya dung 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 gitu ya. Dung 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 ya. Setiap dung itu adalah satu letupan. Jadi motor itu sebetulnya meletup di dalam mesin. Letupannya dia meledak ini, ya, dia meledak. Ketika meledak, dia akan mendorong piston, ya, dan pistonnya balik, diledakkan lagi dia ke sini lagi. Kemudian balik lagi, diledakkan lagi, dia terdorong lagi. Dia balik lagi, diledakkan lagi, terdorong lagi. Itu yang namanya pembakaran. Nah, dorongan ini tadi, dorong, balik lagi, dorong lagi, balik lagi, itu akan memutar mesin. Ya, jadi mesin itu punya putaran yang diakibatkan dari letupan tersebut. Didorong lagi, balik lagi, dorong lagi, balik lagi, dan kita ukur dengan nama RPM atau round per minute. Jadi mesin itu berputar 1 menitnya berapa kali, itu diukur dengan speedometer biasanya kalau mobil. Kalau motor ada yang tidak ada gitu ya. Yang motor-motor canggih ada, kalau yang biasa-biasa biasanya tidak ada. RPM, jadi RPM itu akan bergerak. Jadi kan ada speedometer kan ada 2 ya. Yang satunya RPM, satunya adalah kecepatan. Nah, RPM itu biasanya bergerak gitu ya. Itu menunjukkan bahwa mesinnya berputar. Meskipun mobilnya belum jalan, RPM-nya itu bergerak gitu. Kalau digas tuh semakin tinggi dia. Gitu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan pada Anda, dari putaran mesin tersebut kemudian dihubungkan. Dari mesin dihubungkan sehingga bisa menggerakkan roda. Jadi alurnya tadi dari bahan bakar di ruang pembakaran, kemudian menjadi putaran mesin, kemudian baru menjadi putaran roda atau bisa menggerakkan kendaraan Anda. Kalau mobil biasanya dihubungkan dengan fan belt ya atau gardan ya, yang penggerak belakang. Kalau motor dihubungkan dari mesin itu putaran mesin ke roda dihubungkan pakai rantai gitu ya. Untuk motor-motor besar biasa pakai juga gardan. Misalnya BMW itu pakai gardan juga. Jadi itulah sarana untuk menghubungkan antara putaran mesin dan putaran roda. Di sini saya akan bicara tentang putaran mesin. Yang menghemat konsumsi bahan bakar adalah dengan cara menghemat putaran mesinnya. Kalau Anda jalan rata-rata di jalan yang normal yang tidak macet, rata-rata di angka 3000 rpm, kita rata-rata melaju sekitar 70 sampai 80 km per jam. Tergantung kendaraannya tapi ya. Tapi rata-rata kita main biasa orang-orang normal di angka 3000 rpm atau 3000 putaran per menitnya gitu mesinnya. Itu terasa normal. Kalau orang ngebut, orang balapan itu bisa di angka 4000-5000 rpm. Ya, orang balapan itu ya rpm tinggi sekali. Semakin tinggi rpm-nya, maka semakin boros penggunaan bahan bakarnya. Itu yang terjadi. Jadi saudaraku, bagaimana caranya menghemat bahan bakar? Yaitu dengan menurunkan penggunaan putaran mesinnya, yaitu RPM-nya yang diturunkan. Jadi gimana caranya menurunkan RPM, Mas Arli? Sederhana, ngegasnya jangan kuat-kuat. Itu caranya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita gas cuma di 2000 RPM, gas tipis-tipis 2000 RPM, mesin itu nggak mau lari, lambat banget, ya, nggak respon. Bahkan beberapa kalau mobil tua, ya, dia ngegasnya tipis-tipis, malah mesinnya mati. Ada yang ngelitik, knocking, tak gitu suaranya, ya, knocking, nggak normal. Kenapa kok bisa seperti itu? Saya akan jelaskan pada Anda, kenapa kok mesin itu tenaganya bisa berkurang kalau kita pakai RPM yang rendah, kok tenaganya nggak bisa enak gitu ya, dibuat jalan. Tahukah Anda, kalau bahan bakar apapun yang kita gunakan setiap hari, saya tidak peduli apakah itu solar, apakah itu pertalit, apakah itu Pertamax, bahkan Pertamax Turbo, itu semuanya tetap akan meninggalkan karbon. Ya, ada kadar karbonnya. Beberapa karbon itu keluar lewat knalpot, beberapa karbon itu juga akan menempel di ruang bakar, yaitu piston yang terdorong maju mundur tadi. Di piston itu nanti akan ada tumpukan karbon. Penggunaan sehari masih belum terasa. Jadi mobil baru itu sudah pasti lebih irit daripada sudah dipakai setahun. Ini kenapa mobil semakin tua, semakin lama, kok terasa semakin boros. Mungkin kalau Anda baru pakai 1 tahun, mungkin Anda nggak terasa tumpukan karbon itu bikin boros, itu nggak terasa. Tapi kalau sudah puluhan tahun atau bertahun-tahun, misalnya 5 tahun, 10 tahun usia mobilnya dan nggak pernah dibersihkan, pasti terasa lebih boros. Meskipun Anda bilang itu mobil irit, kalau dibandingkan dengan mobil yang lain yang serupa, yang baru, pasti jauh lebih boros yang mobil yang sudah lama. Nah, kenapa seperti itu? Karena
ada tumpukan karbon di dalam mesin. Gimana solusinya? Solusinya ada beberapa. Di sini ada 3 solusi. Solusi yang pertama adalah bongkar mesinnya kemudian bersihkan secara manual. Itu yang biasa dilakukan di bengkel-bengkel tradisional. Bongkar motor mesinnya kemudian diamplas, kemudian pasang lagi baru dipakai. Setiap setahun sekali biasanya bongkar mesin seperti itu. Cara ini ada resikonya. Resikonya adalah piston bisa terkikis. Pembersihan manual tersebut karena digosok itu. Ya, digosok. Pistonnya bisa terkikis, kemudian kompresinya bisa melemah gitu. Kalau terkikis lama-lama kompresi pasti melemah. Itu berbahaya gitu. Nanti lama-lama ya oversize ya. Lama-lama nggak beres motor, yang ada yang bocor lah, ada macam-macam. Nah, cara pertama tidak dianjurkan. Maka di zaman modern ini muncul produk-produk seperti engine cleaner. Engine cleaner itu biasa di bengkel ada ya. Kita membersihkan mesin itu dengan engine cleaner, masukin cairannya dan kemudian digas kuat. Gas kuat kemudian sampai kotorannya keluar gitu. Itu engine cleaner yang biasa dipakai di bengkel-bengkel. Itu produk-produk bagus juga. Tapi yang jadi sebuah kendala adalah dengan menggunakan engine cleaner ini, setelah dibersihkan, besok Anda isi bahan bakar lagi, dan besok karbonnya numpuk lagi. Itu yang jadi problem. Jadi, nanti setiap, misalnya 6 bulan sekali, Anda pakai engine cleaner lagi, dan nanti agak boros lagi, semakin lama semakin boros, nanti dibersihkan lagi, semakin lama semakin boros, bersihkan lagi. Maka, penghematan yang saya ceritakan tadi tidak akan terjadi. Kenapa? Karena, terus-menerus, karbonnya tertumpuk, bersihkan lagi, tertumpuk, bersihkan lagi. Sehingga, saya sangat menyarankan Anda, bersama dengan Klinos, dengan cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini adalah dengan membersihkan mesin tersebut dan menjaganya. Ini bedanya. Jadi dibersihkan terus dijaga supaya karbonnya tidak nempel. Maka Klinos adalah sebuah produk yang mampu membersihkan karbon di dalam mesin, kemudian menjaga sehingga karbon tersebut tidak menempel kembali di dalam mesin. Kalau karbonnya nggak menempel, maka setiap hari mesin Anda terus mengkilat. Mesinnya bersih terus. Terbukti, banyak teman-teman yang sudah menggunakan Klinos, pakai dia setahun, dibongkar mesinnya, tetap bersih. Nah, kenapa kalau mesin bersih, Mas Arli? Kalau tidak ada karbon di situ, mesinnya bersih, maka pembakaran akan menjadi lebih optimal. Saya tadi ceritakan pada Anda, kita biasa main di 3000 RPM, kita gasnya kuat, sehingga dia mesin bisa melaju. Dengan menggunakan Klinos, kita nggak perlu gas kuat-kuat, kita main di 2000 RPM, jadi mesinnya nggak mengerang kencang gitu loh. Jadi mesinnya cuma gas tipis saja, dia melaju sudah sama dengan mesin-mesin yang digas sampai 3000 RPM. Boleh dicoba gitu. Makanya kenapa orang setelah pakai Klinos, biasanya merasakan tariannya jadi ringan. Itu artinya mesinnya sudah mulai bersih. Dengan cara seperti ini, maka Anda bisa mengubah kebiasaan berkendara Anda. Dari tadinya gasnya kuat, sekarang gasnya tidak usah terlalu kuat, tapi Anda bisa melaju dengan kecepatan yang sama, dengan jarak tempuh yang sama. Gitu. Artinya apa? Kalau tadi Anda pakai 3000 RPM, sekarang Anda pakai 2000 RPM, artinya mesin berputar 3000 kali per menitnya. Sekarang mesinnya hanya berputar 2000 kali per menit. Artinya ada penghematan di sini 1000 RPM. Jika bisa dihemat 1000 RPM, artinya konsumsi bahan bakar Anda pun bisa lebih hemat sepertiganya. Efeknya kemudian, bahan bakar lebih hemat, tenaga tetap bagus, melaju tetap bagus, kemudian mesinnya jauh lebih dingin. Karena RPM-nya dihemat, maka olinya pun lebih awet. Kalau tadinya misalnya Anda ganti tiap 10.000 km, Anda bisa ganti misalnya 13.000 km. Atau tadinya Anda 2 bulan sekali, sekarang 3 bulan sekali Anda ganti oli. Maka Anda bisa menghemat pengeluaran oli Anda per tahun. Itulah caranya, saudara, bagaimana kita bisa menghemat sampai jutaan rupiah, sampai belasan juta kalau Anda pakai mobil. Jika Anda menggunakan Klinos, tidak hanya menghemat bahan bakarnya, tetapi juga menghemat perawatan kendaraan Anda, dan nilai jual kendaraan Anda akan tetap tinggi gitu. Kalau Anda mau jual kembali nantinya tetap tinggi. Kenapa? Begitu orang coba mesinnya enak. Orang jual mobil, apa sih yang pertama kali dilihat? Ya bodi sih, tapi bodinya nanti gitu. Mesinnya dulu. Mesinnya enak, wah ini mobil terawat ini. Jika Anda merawatnya dengan baik, maka harga jualnya pun tetap tinggi. Itu sebabnya maka saya memproduksi penghemat BBM sejak tahun 2012 lalu, dan ini sudah bertahun-tahun, yang sekarang dikenal dengan nama Klinos, yang sudah dipakai oleh ribuan kendaraan di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan Klinos, Anda bisa menghemat bahan bakar Anda dengan cara mengubah kebiasaan berkendara Anda. Dengan tadinya Anda main di 3000 RPM, Anda gas begitu kuat, Anda kurangi aja gasnya sekarang setiap Anda berkendara, tetapi tidak mengurangi kecepatannya. Kenapa? Karena tenaganya sudah meningkat. Bagaimana caranya kita pakai Klinos? Klinos ada sebuah cairan yang dibuat dari minyak atsiri. Bahan dasarnya adalah minyak atsiri. Apa itu minyak atsiri? Minyak atsiri adalah tumbuhan. Ya, ada banyak jenis tumbuhan, dan semua tumbuhan yang diambil minyaknya itu disebut minyak atsiri, yang digunakan sebagai bahan bakar Klinos. Makanya Anda kalau cium baunya
itu terkesan seperti bau herbal ya. Baunya tetap herbal, karena bau itu nggak bisa dihilangin ya. Bau aslinya memang seperti itu. Kemudian minyak tersebut kami olah ya dengan beberapa kali proses sehingga bisa menyatu dengan bahan bakar. Cairan Klinos pembersih mesin itu mampu menyatu dengan bahan bakar, dan kemudian setelah masuk di dalam ruang bakar, dia tidak membekas sama sekali. Bahkan dia akan melindungi mesin. Itulah bedanya antara produk Klinos dengan produk yang lain. Nah, cara pakainya adalah dengan takaran 3 tetes untuk setiap liternya. Jadi Anda mau pakai solar, mau pakai Pertamax, mau pakai Pertalite, apapun ya. Cara gunakannya adalah diukur 3 tetes Klinos untuk setiap liter bahan bakar. Kalau lebih tidak ada masalah, kalau kurang juga tidak ada masalah, tidak ada efek apapun. Kenapa? Karena Klinos ini aman untuk mesin. Kita sudah ujikan di Petrolab, ya, ada nomor Petrolabnya. Takarannya, kalau setengah tutup botol kita campurkan ke tangki mobil, itu bisa digunakan untuk 20 liter bahan bakar. Satu tutup botol bisa untuk 40 liter bahan bakar, dan satu botol bisa digunakan untuk 100 liter bahan bakar. Anda bayangkan, hemat sekali. Jadi satu botol itu harganya kalau di Jawa 36.000, kalau di luar Jawa itu 50.000, paling tinggi itu harga di Papua itu 65.000 karena ongkos kirimnya juga mahal. Itu bisa digunakan untuk 100 liter bahan bakar. Jadi bukan sekali pakai, itu untuk 100 liter, bukan untuk 1 liter 2 liter, untuk 100 liter. Cara menggunakannya, Anda masukkan dulu Klinosnya ke dalam tangki bahan bakar sebelum isi bahan bakar. Kalau motor ya tinggal teteskan dulu, baru bensinnya diisi. Kalau mobil, Anda tuangkan dulu, ditutup, terus kemudian Anda masukkan, atau Anda tinggal semprot gini kalau Anda hafal takarannya ya, atau dengan tutup botolnya juga bisa, masukkan pelan-pelan, dan kemudian baru bahan bakarnya diisi. Nah, untuk mempercepat pembersihan mesin, pemakaian awal gunakan 2 kali takaran. Kami sudah ada petunjuk pemakaian di kemasan Klinos. Untuk mempercepatnya, gunakan 2 kali takaran, kemudian Anda cari tempat yang agak sepi, kemudian Anda pakai gigi netral, Anda gas kuat-kuat mobilnya. Sehingga apa? Sehingga kotoran-kotoran tersebut bisa lebih mudah untuk keluar, lebih cepat. Ya. Kalau mobil yang sangat-sangat tua, kotorannya sudah terlalu banyak, proses ini bisa diulang sampai 3 kali gitu. Kalau mobil-mobil ya usia-usia 5 tahun, ya itu ya 1 kali aja mudah-mudahan sudah cukup, sudah bisa mengeluarkan sebagian besar kotorannya, sehingga dengan pemakaian selanjutnya Anda bisa menjaga supaya karbonnya nggak nempel lagi. Sekali lagi, Klinos itu aman sekali jika dipakai dan tidak ada efek negatif apapun, karena sudah dipakai di ribuan kendaraan dari tahun 2012 lalu sampai hari ini, tidak ada satupun masalah di dalam mesin. Sekali lagi, sudah ada uji dari lab yang mana menunjukkan bahwa cairan ini aman untuk kendaraan. Jadi saudaraku, selamat mencoba. Semoga tabungan belasan juta rupiah bisa Anda sisihkan tahun depan. Saya tunggu kabar baik dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.